PSAK 1 penyajian laporan keuangan. PSAK 1 penyajian laporan keuangan, latar belakang perubahan 2013 EFF tahun 2015. Yang pertama, perbaikan dengan penggunaan istilah yang lebih tepat. Yang kedua, pengaruh perkembangan PSAK lain yang belum dikeluarkan tahun 2009. Yang ketiga, mengikuti perubahan terakhir IES 1 tahun 2010 tentang pemisahan penghasilan komprehensif lain dan penyajian informasi komparatif. Yang keempat, efektif berlaku 1 Januari 2015. Tidak ada penerapan dini. Metrik perubahan PSAK 1 tahun 2013 dalam hal judul laporan PSAK 1 2013, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, sedangkan PSAK 2009, laporan laba rugi komprehensif. Dalam hal definisi, PSAK 1 tahun 2013 memberikan definisi laba rugi, pemilik, material, penyesuaian reklasifikasi, tidak praktis, total penghasilan komprehensif. Sedangkan PSAK 2009 tidak memberikan definisi tersebut. Dalam hal komponen laporan keuangan, PSAK 1 tahun 2013 ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus khas, catatan atas laporan keuangan, serta informasi komparatif. Sedangkan komponen laporan keuangan PSAK tahun 2009 ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus khas, serta catatan atas laporan keuangan. Dalam hal informasi komparatif, pada PSAK 1 2013 menambahkan persyaratan penyajian dan pengungkapan. Yang pertama, informasi komparatif minimum dan informasi komparatif tambahan. Sedangkan informasi komparatif PSAK tahun 2009 tidak terdapat pengaturan tersebut. Dalam hal penyajian penghasilan komparatif lain, pada PSAK 1 2013 disajikan berdasarkan kelompok. Yang pertama, pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi. Yang kedua, pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Sedangkan penyajian laporan komprehensif lain pada PSAK 2009 disajikan dalam kelompok penghasilan komprehensif lain. Perubahan PSAK 1 tahun 2015 berlaku efektif 1 Januari 2017. Amandemen PSAK 1 terkait prakarsa pengungkapan klasifikasi terkait penerapan persyaratan. Yang pertama, materialitas dan penggabungan. Tidak menggabungkan dan mempertimbangkan seluruh fakta, pengungkapan spesifik tidak diperlukan jika tidak material. Persyaratan pengungkapan PSAK. Informasi yang disajikan, informasi tambahan jika penyajian tersebut relevan atau subtotal. Subtotal berisi pos yang diukur sesuai PSAK. Judul subjudul agar jelas dan
dan mudah dipahami. Disajikan konsisten antar periode, tidak mengutamakan subtotal. Rekonsiliasi jumlah total dan subtotal. Selanjutnya, struktur catatan atas laporan keuangannya, praktis dan sistematis, referensi silang, mengutamakan aktivitas yang paling relevan dalam memahami kinerja dan posisi keuangan, pengelompokan informasi berdasarkan cara pengukuran atau mengikuti urutan LK. Yang terakhir, pengungkapan kebijakan akuntansi, menghapus panduan mengidentifikasi kebijakan akuntansi. Tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan memberikan informasi mengenai yang pertama, posisi keuangan, kedua, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan menyajikan informasi, aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, dan arus kas. Ruang lingkupnya, entitas menerapkan pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Pernyataan ini tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah. Definisi: laba rugi adalah total penghasilan dikurangi beban. Tidak termasuk komponen-komponen penghasilan komprehensif lain. Laporan keuangan bertujuan umum selanjutnya disebut laporan keuangan adalah laporan keuangan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Penyesuaian reklasifikasi adalah jumlah yang direklasifikasi ke laba rugi periode berjalan yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada periode berjalan atau periode sebelumnya. Standar akuntansi keuangan atau SAK adalah pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. Tidak praktis. Penerapan suatu persyaratan dianggap tidak praktis jika entitas tidak dapat menerapkannya setelah melakukan segala upaya yang rasional. Total penghasilan komprehensif adalah perubahan ekuitas selama satu periode yang dihasilkan dari transaksi dan peristiwa lain, selain perubahan yang dihasilkan dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Laporan keuangan EFF tahun 2015. PSAK 1. Penyajian laporan keuangan. 1. Komponen. 2. Tanggung jawab laporan keuangan. Karakteristik umum. 1. Penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK.
2. Kelangsungan usaha. 3. Dasar akrual. 4. Material dan agregasi. 5. Saling hapus. 6. Frekuensi pelaporan. 7. Informasi komparatif. Yang terakhir, konsistensi penyajian. Sedangkan identifikasi laporan keuangan. 1. Laporan posisi keuangan. 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. 3. Laporan perubahan ekuitas. 4. Laporan arus kas. 5. Catatan atas laporan keuangan. Komponen laporan keuangan. Yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca pada akhir periode. 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode. 3. Laporan perubahan ekuitas selama periode. 4. Laporan arus kas selama periode. 5. Catatan atas laporan ekuitas berisi ringkasan kebijakan ekuitas, akuntansi penting, dan informasi penjelasan lain, dan informasi komparatif untuk mematuhi periode sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A. 5. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif sebelumnya yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A sampai 40D. Laporan keuangan, entitas diperkenankan menggunakan judul laporan keuangan. Entitas menyajikan semua komponen laporan keuangan lengkap dengan keutamaan yang sama. Manajemen entitas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Entitas dapat pula menyajikan terpisah dari laporan keuangan sebagaimana 1. Laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah value added statement, khususnya bagi industri di mana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK dalam karakteristik umumnya menyebutkan secara eksplisit kepatuhan terhadap SAK. Kepatuhan terhadap PSAK memberikan pemahaman yang salah atau kondisi yang jarang terjadi sehingga tidak sesuai dengan PSAK. Kelangsungan usaha. Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha. Mengungkapkan fakta jika terjadi pelanggaran asumsi. Dasar akrual, material dan agregasi saling hapus sehingga tidak boleh kecuali disyaratkan atau diizinkan suatu PSAK. Frekuensi pelaporan secara tahunan, informasi komparatif pada periode sebelumnya, konsistensi penyajian dan klasifikasinya. Informasi komparatif minimum 38, 38A, dan 38B. Entitas menyajikan informasi komparatif terkait dengan periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan.
kecuali diizinkan atau disyaratkan lain oleh SAK. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan. Entitas menyajikan minimal 2 laporan posisi keuangan, 2 laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, 2 laporan laba rugi terpisah jika disajikan, 2 laporan arus kas dan 2 laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan terkait. Dalam beberapa kasus, informasi naratif yang disajikan dalam laporan keuangan untuk periode sebelumnya masih tetap relevan pada periode selanjutnya. Informasi komparatif tambahan, ekuitas dapat menyajikan informasi komparatif sebagai tambahan atas laporan keuangan komparatif minimum yang disyaratkan PSAK atau ISK. Sepanjang informasi tersebut disusun sesuai dengan PSAK atau ISAK. Informasi komparatif ini dapat berisi terdiri satu atau lebih laporan keuangan, namun tidak terdiri dari laporan keuangan lengkap. Ketika hal ini terjadi, entitas menyajikan catatan informasi yang berhubungan dengan laporan tambahan tersebut. Misalnya, entitas dapat menyajikan 3 laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, sehingga menyajikan periode berjalan, periode sebelumnya, dan 1 periode komparatif tambahan. Entitas tidak disyaratkan untuk menyajikan 3 laporan posisi keuangan, 3 laporan arus kas, atau 3 laporan perubahan ekuitas, yaitu laporan keuangan komparatif tambahan. Entitas disyaratkan menyajikan dalam catatan atas laporan keuangan informasi komparatif yang terkait dengan laporan tambahan atas laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Identifikasi laporan keuangan, entitas mengidentifikasikan laporan keuangan secara jelas dan membedakan dari informasi lain dalam dokumen publikasi yang sama. Menyajikan informasi sebagai berikut. Nama entitas dan periode laporan. Apakah laporan satu atau kelompok? Tanggal akhir periode atau periode yang dicakup. Mata uang pelaporan dan pembulatan. Laporan posisi keuangan atau neraca. 1. Perubahan definisi seperti kewajiban menjadi liabilitas dan hak minoritas menjadi kepentingan non-pengendali atau non-controlling interest. Penyajian kepentingan non-pengendali sebagai bagian ekuitas dan bagian laba bukan sebagai pengurangan laba atau laporan keuangan konsolidasian. Urutan penyajian laporan keuangan dalam ilustrasi menurut PSAK 1 berbeda dengan IES 1, aset tidak lancar di atas. Minimum line item menyajikan neraca. Untuk menilai material disajikan secara terpisah. Namun jika tidak material, dijelaskan dalam kelompok, namun tetap ada penjelasan terpisah. Laporan posisi keuangan, PSAK 1, aset, ada aset lancar dan aset tidak lancar. Liabilitas, ada liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang. Ekuitas, hak non-pengendali, ekuitas yang dapat didistribusikan ke pemilik entitas induk. Sedangkan IES 1, aset,
Ada aset tidak lancar dan aset lancar. Ekuitas, hak non-pengendali. Ekuitas yang dapat didistribusikan ke pemilik entitas induk. Liabilitas, liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Laporan posisi keuangan. Informasi minimal yang disajikan dalam laporan keuangan dapat ditambahkan jika penambahan tersebut relevan. Penyajian dalam line sendiri atau dalam notes tergantung dari materialitas informasi tersebut. Pembedaan aset lancar dan tidak lancar, serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Pajak tangguhan tidak boleh diklasifikasikan sebagai jangka pendek. Minimum line item, aset tetap, properti investasi, aset tidak berwujud, aset keuangan tidak termasuk jumlah yang disajikan pada E, H, dan I. Investasi dengan menggunakan metode ekuitas, aset biologi, persediaan, piutang dagang dan piutang lainnya, kas dan setara kas, total aset dan yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58, utang dagang dan utang lainnya, provisi, liabilitas keuangan, tidak termasuk keuangan yang disajikan dalam utang dagang dan utang lainnya, dan provisi. Minimum line item kedua, liabilitas dan aset untuk pajak kini sebagai didefinisikan dalam PSAK 46. Liabilitas dan aset untuk pajak tangguhan sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 46. Liabilitas yang termasuk dalam kelompok yang dilepaskan yang disajikan sebagai yang dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58. Kepentingan non-pengendali disajikan sebagai bagian dari ekuitas dan modal saham dan cadangan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas. Pos tambahan, judul subjudul, subtotal boleh disajikan sepanjang relevan. Jika menyajikan aset lancar dan tidak lancar, maka aset atau liabilitas pajak tangguhan tidak diklasifikasikan sebagai aset lancar atau liabilitas jangka pendek. Pos dalam pelaporan, penyajian aset lancar yang tidak lancar dan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi yang terpisah. Kecuali penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan, maka digunakan urutan likuiditas. Perusahaan keuangan berdasarkan likuiditas, pemisahan jumlah yang diharapkan dapat dipulihkan atau diselesaikan setelah lebih dari 12 bulan untuk setiap pos aset dan liabilitas jika nilainya digabung. Aset lancar. Klasifikasi aset lancar jika mengharapkan akan merealisasikan aset atau bermaksud untuk menjual atau menggunakannya dalam siklus operasi normal. Memiliki aset untuk tujuan perdagangan, mengharapkan akan merealisasi aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah pelaporan, atau kas atau setara kas, PSAK 2, laporan arus kas,
kecuali aset tersebut dibatasi pertukarannya atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai aset tidak lancar. Liabilitas jangka pendek. Klasifikasi liabilitas pendek jika memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya. Memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan atau tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Entitas mengklasifikasi liabilitas yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai liabilitas jangka panjang. Liabilitas keuangan yang dibiayai kembali yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah periode pelaporan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika pembiayaannya kembali bukan merupakan diskresi entitas atau kesepakatan pembiayaan kembali diselesaikan setelah periode pelaporan. Pelanggaran perjanjian utang yang mengakibatkan kreditur meminta percepatan pembayaran, maka liabilitas tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka pendek. Meskipun kreditur mengizinkan penundaan pembayaran selama 12 bulan setelah tanggal pelaporan, tetapi persetujuan tersebut diperoleh setelah tanggal pelaporan. Penyajian dalam laporan posisi keuangan atau KALK. Subklasifikasi yang disajikan dan diklasifikasikan dengan cara yang tepat sesuai dengan operasi entitas. Penyajian atau pengungkapan entitas. Jumlah saham modal dasar, modal diterbitkan dan disetor penuh, nilai nominal, rekonsiliasi jumlah saham beredar, saham entitas yang dikuasai oleh anak, asosiasi entitas sendiri, saham dicadangkan untuk penerbitan opsi, sifat dan tujuan setiap pos cadangan dalam ekuitas, jika modalnya tidak terbagi dalam saham, perubahan selama periode setiap jenis kepentingan dan keistimewaan, dan pembatasan dari setiap reklasifikasi. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Penyajian laporan laba rugi dengan memasukkan unsur laba komprehensif. Laba dialokasikan untuk pemegang saham minoritas dan mayoritas. Ketentuan minimum item dalam laporan laba rugi. Klasifikasi beban berdasarkan fungsi dan sifat. Jika disajikan berdasarkan fungsi, ada pengungkapan berdasarkan sifat. Penyajian pos luar biasa atau extraordinary item tidak diperkenankan lagi. Minimum line item untuk komponen laporan laba rugi komprehensif untuk memberikan informasi kepada pengguna. Beban keuangan ataupun pajak. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, penyajian laporan keuangan dalam dua pendekatan. Yang pertama, laporan laba rugi terpisah dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sehingga terdapat dua laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif dalam satu laporan. Penyajian laba rugi untuk periode berjalan diatribusikan kepada kepentingan pengendali dan non
pengendali. Penyajian laporan laba rugi komprehensif untuk periode berjalan diatribusikan kepada kepentingan pengendali dan non-pengendali. Minimum line item komprehensif ada pendapatan, biaya keuangan, bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan joint ventures yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, beban pajak, suatu jumlah tunggal yang mencakup total dari yang pertama, laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan dan keuntungan atau kerugian setelah pajak yang diakui dengan pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau dari pelepasan aset atau kelompok yang dilepaskan dalam rangka operasi yang dihentikan. Ada laba rugi, komponen dari penghasilan komprehensif, bagian komprehensif dari entitas asosiasi dan ventura bersama, dan total laba rugi komprehensif. Laba rugi komprehensif atau COUT. Ketika pos-pos pendapatan atau beban bernilai material, maka entitas mengungkapkan sifat dan jumlahnya secara terpisah. Penyebab pengungkapan terpisah antara lain penurunan nilai persediaan atau aset tetap dan pemilihannya, restrukturisasi atau aktivitas-aktivitas suatu entitas dan untuk setiap liabilitas diestimasi atas biaya restrukturisasi. Pelepasan aset tetap, pelepasan investasi, operasi yang dihentikan, penyelesaian litigasi, dan pembalikan liabilitas diestimasi lain. Entitas menyajikan analisis beban yang diakui dalam laba rugi dengan menggunakan klasifikasi berdasarkan sifat dan fungsi dalam entitas mana yang dapat menyajikan informasi yang handal dan relevan. Penghasilan komprehensif lain berisi pos-pos penghasilan dan beban, termasuk penyesuaian reklasifikasi yang tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana disyaratkan atas atau diizinkan oleh SAK. Komponen penghasilan komprehensif antara lain, yang pertama, selisih revaluasi aset tetap. Kedua, pengukuran kembali program imbalan pasti. Ketiga, laba rugi dampak dari penjabaran laporan keuangan. Keempat, perubahan nilai investasi available for sales. Kelima, bagian efektif dari keuntungan lindung nilai arus kas. Yang terakhir, bagian penghasilan komprehensif asosiasi. Informasi dalam penghasilan komprehensif lain, bagian penghasilan komprehensif lain menyajikan pos-pos untuk jumlah penghasilan komprehensif lain dalam periode berjalan, diklasifikasikan berdasarkan sifat, termasuk bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat menggunakan metode ekuitas dan dikelompokkan sesuai dengan PSAK atau ISAK lainnya. Antara lain, yang pertama, tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi dan akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi jika kondisi tertentu terpenuhi. Entitas menyajikan pos-pos tambahan, jumlah, dan subtotal jika penyajian tersebut relevan untuk pemahaman kinerja keuangan entitas.
Entitas tidak diperkenankan untuk menyajikan pos-pos penghasilan dan beban seperti pos luar biasa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau dalam catatan atas laporan keuangan. Penghasilan komprehensif lain berisi pos-pos penghasilan dan beban termasuk penyesuaian reklasifikasi yang tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana disyaratkan atau diizinkan oleh SAK. Komponen penghasilan komprehensif yaitu selisih revaluasi aset tetap, pengukuran kembali program imbalan pasti, laporan laba rugi dari penjabaran laporan keuangan, perubahan nilai investasi available for sales, bagian efektif dari keuntungan, lindung nilai arus kas, bagian penghasilan komprehensif asosiasi. Penghasilan laporan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif terdiri dari laba rugi tahun berjalan dan penghasilan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif adalah perubahan aset atau liabilitas terhadap perubahan ekuitas yang bukan berasal dari transaksi pemilik. Tidak akan diklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi. Surplus revaluasi aset tetap terhadap direklasifikasi melalui saldo laba saat didepresiasi atau ketika aset dijual. Penyesuaian imbalan kerja bermanfaat pasti. Keuntungan kerugian akruaria tidak direklasifikasi. Akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi. Yang pertama, keuntungan kerugian dari available for sales jika dijual direklasifikasi ke laba rugi. Cash flow hedge atau keuntungan kerugian yang efektif kontrak berakhir dilaporkan kepada laba rugi. Translasi mata uang asing dari anak perusahaan atau cabang dengan mata uang fungsional yang berbeda dengan induk atau pusat. Bagian penghasilan komprehensif asosiasi jika dijual direklasifikasi ke laba rugi. Perubahan kebijakan akuntansi, penyajian kembali, retrospektif, dan reklasifikasi. Entitas menyajikan laporan posisi keuangan ketika pada posisi awal periode sebelumnya sebagai tambahan atas laporan keuangan komprehensif minimum jika entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif, membuat penyajian kembali retrospektif atas pos-pos dalam laporan keuangan atau reklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan, dan penerapan retrospektif penyajian kembali retrospektif atau reklasifikasi memiliki dampak material atas informasi dalam laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya. Entitas menyajikan 3 laporan posisi keuangan pada akhir periode berjalan, akhir periode sebelumnya, atau awal periode. Berikut contoh ilustrasi penerapan PSAK 1 tahun 2013. PT Pertamina Persero dan entitas anak, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dinyatakan dalam ribuan dolar Amerika Serikat kecuali dinyatakan lain. Laba sebelumnya. Penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ketika entitas melakukan revaluasi aset tetap pada 2 Januari 2015, nilai perolehan Rp600.000, akumulasi depresiasi Rp200.000,
aset direvaluasi menjadi Rp500.000 dan masa manfaat tersisa 10 tahun. Jurnal saat direvaluasi yaitu akumulasi depresiasi pada aset tetap sebesar Rp200.000, aset tetap pada surplus revaluasi sebesar Rp100.000, sedangkan jurnal saat depresiasi, beban depresiasi pada akumulasi depresiasi sebesar Rp50.000 dan surplus revaluasi pada laba sebesar saldo laba sebesar Rp10.000. Penghasilan komprehensif lain direklasifikasi, entitas membeli investasi tersedia dijual seharga Rp100.000 pada 1 Desember 2015. Pada 31 Desember nilainya naik menjadi Rp115.000. Investasi ini dijual dengan harga Rp110.000 pada 1 Maret 2016. Jurnal saat pembelian aset keuangan tersedia untuk dijual pada kas sebesar Rp100.000. Jurnal saat penilaian 31 Desember 2015, aset keuangan tersedia untuk dijual pada penghasilan komprehensif lain sebesar Rp15.000. Jurnal saat penjualan 1 Maret 2016, kas dan penghasilan komprehensif lain pada aset keuangan tersedia untuk dijual dan penghasilan penjualan AFS sebesar Rp125.000. Klasifikasi beban sifat. Pemilihan klasifikasi berdasarkan faktor historis dan industri. Klasifikasi berdasarkan sifat lebih mudahnya karena tidak perlu alokasi beban. Nah, laporan laba ruginya ada pendapatan lainnya, total pendapatan, penghasilan lainnya, beban bahan baku yang digunakan, beban imbalan kerja, beban penyusutan dan amortisasi, beban lainnya, total beban, serta laba sebelum pajak untuk format laba ruginya. Klasifikasi beban fungsi. Minimal biaya penjualan berdasarkan metode fungsi secara terpisah dari beban lain. Jika klasifikasi berdasarkan fungsi, maka harus mengungkapkan informasi tambahan tentang sifat beban, termasuk beban penyusutan, dan amortisasi dan imbalan kerja. Formatnya, laba rugi biasanya terdapat pendapatan, beban penjualan, laba bersih, penghasilan lain, beban distribusi, beban lain, dan laba sebelum akan menghasilkan laba sebelum pajak. Laporan perubahan ekuitas menunjukkan total laba rugi komprehensif selama suatu periode yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk dan pihak non-pengendali. Untuk tiap komponen ekuitas, pengaruh penerapan retrospektif. Rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir periode yang timbul dari laba rugi, pos pendapatan komprehensif, dan transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Laporan perubahan ekuitas atau catatan atas laporan keuangan. Analisis penghasilan komprehensif lain berdasarkan pos, jumlah dividen yang diatribusikan kepada pemilik, dan nilai dividen per saham diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Penyajian dibedakan untuk masing-masing kelas, seperti modal disetor, saldo akumulasi dari penghasilan komprehensif, serta saldo laba.
Sedangkan untuk laporan arus kas, informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut. PSAK 2, laporan arus kas mengatur persyaratan penyajian dan pengungkapan informasi arus kas. Catatan arus kas keuangan. Catatan arus kas keuangan menyajikan informasi dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi berdasarkan dasar pengukuran kebijakan yang relevan dan asumsi dalam estimasi. Mengungkapkan informasi yang disyaratkan, hal yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan. Memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan dalam pengelolaan modal. Sepanjang praktis, penyajian catatan atas laporan keuangan dilakukan secara sistematis. Membuat referensi silang atas setiap pos untuk informasi yang berhubungan dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan, modal entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi tujuan, kebijakan, dan proses entitas dalam pengelolaan modal. Informasi kualitatif, kuantitatif, memenuhi persyaratan modal. Instrumen keuangan yang memiliki fitur opsi jual dan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas. Data kuantitatif diklasifikasikan sebagai ekuitas, tujuan, kebijakan, proses arus kas keluar, dan bagaimana penentuannya.